Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Tiara Rizkita, Stambuk F221-2076. Saya dari mata kuliah Struktur Konstruksi Bangunan 3. Jadi saya akan menjelaskan tentang struktur kabel. Sebelum masuk ke struktur kabel, jadi saya akan menjelaskan apa itu bentang lebar. Sepertinya teman-teman semuanya itu sudah tidak asing dengan kata bentang lebar atau bangunan bentang lebar. Saya akan jelaskan sedikit. Menurut saya, bentang lebar itu bangunan yang sangat luas tanpa kolom atau minimnya kolom di antara itu. Bentangnya itu mencapai 20 meter. Jadi bangunan bentang lebar itu salah satu struktur bangunan yang ciri khasnya itu yang sangat luas dan minimnya kolom atau pembatas seperti tiang yang membatasi dalamnya itu. Jadi ada juga itu ciri-ciri futuristik pada bentang lebar. Yang pertama, bentang bangunan itu memiliki melebihi 6 meter. Kedua, bentuknya itu fleksibel dan fungsinya itu tidak menghambat bentuk bangunan. Ketiga, tidak memiliki ornamen karena dinilai sebagai masa lalu dan tradisional. Keempat, bahan yang digunakan itu berupa material dan teknologi. Saya juga akan kasih tahu apa saja sistem struktur yang dapat digunakan di bentang lebar. Yang pertama, Form Active Structure System. Kedua, Bulk Active Structure System. Ketiga, Vector Active Structure System. Keempat, Surface Active Structure System. Jadi apa itu struktur kabel? Struktur kabel itu salah satu struktur furnikular, yaitu struktur yang mendapatkan gaya tarik atau gaya tekan saja. Pada masa sekarang, struktur kabel itu banyak dipakai untuk menyelesaikan kasus-kasus bangunan dengan bentang lebar. Salah satu contoh bangunan yang banyak menggunakan struktur kabel adalah stadion yang mempunyai bentang sangat lebar dan diharapkan elemen struktur yang ada tidak menghalangi penonton ke tengah lapangan. Nah, itu bentang lebar kan dia tidak ada kolom di tengahnya itu. Nah, kenapa kebanyakan kasus ya begitu. Untuk sampai saat ini kan sudah banyak stadion yang menggunakan struktur kabel dalam penyelesaian struktur atapnya itu. Jadi orang itu banyak pakai struktur kabel karena yang tadi saya jelaskan itu. Jadi studi kasus yang saya ambil ada dua. Yang pertama studi kasus National Athletic Stadium, Bruce Stadium. Yang kedua studi kasus Munich Olympic Stadium. Jadi sama-sama stadion begitu ya. Jadi studi kasus yang saya ambil adalah penggunaan struktur kabel pada sebuah stadion olahraga. Rangka atap baja itu ditarik oleh kabel-kabel yang dikaitkan pada tiang gantung. Jadi, bangunan ini dirancang untuk menjadi bagian dari institusi olahraga di Australia. Secara konsep, struktur utama dirancang khusus dalam penampilannya dan dapat terlihat jelas dari jarak yang jauh. Bangunan utamanya itu didesain untuk menampung 6.000 tempat duduk yang terlindungi. 112 kali 20 meter terdapat 5 tiang struktur di sepanjang atap. Tiang ini dihubungkan dengan 3 penggantung ke balok atap dan kolom baja yang runcing. Bisa kita lihat pada gambar yang ketiga paling atas sebelah kanan. Jadi, atap kabel berdiameter 36 mm, kabel penggantung ke belakang berdiameter 52 mm yang dibuat dari 37 kali 7 mm kabel. Terdapat 2 penggantung di belakangnya untuk setiap tiang struktur penggantung dan 9 kabel yang mendukung atap. Jadi tiang-tiang digantung pada kaki tiang ke kolom yang dikaitkan di dinding belakang dari tiang. Dengan demikian memungkinkan tiang itu dapat diputar dalam sesuai bidang perpanjang dari tempat berdirinya. Balok baja persegi kosong, tidak masif, yang membentuk atap dipasang pada ujung rangka beton dari tempat duduk. Ini kemudian menjadi beban mati untuk menjadi penahan pada saat angin kencang. Sementara itu, tiang dimiringkan ke depan, kemudian kabel penggantung ke belakang dipasangkan pada kepala tiang yang kemudian dikembalikan pada posisi akhirnya, memungkinkan ujung yang lebih rendah dari kabel penggantung belakang untuk dihubungkan pada angkur di tanah. Kabel penggantung belakang kemudian ditegangkan secara berpasangan yang menyebabkan atap kabel dapat memikul beban. Jadi studi kasus kedua yaitu Olympia Stadion adalah sebuah stadion yang terletak di Munich atau Jerman. Rancangan membran kanopi dengan bahan akriliknya yang besar dan lebar yang distabilisasi dengan sambungan kabel baja yang disambungkan lagi dengan kabel baja yang lebih besar sepanjang bentangnya yang berakhir pada pijakan beton di sisi-sisinya. Gagasan idenya itu untuk mengimitasi pegunungan Alpen untuk menyambangi besarnya acara 1936 Summer Olympics di Berlin yang diadakan pada saat rezim Nazi. Jadi hasilnya itu strukturnya itu berbentuk seperti awan tergantung hasil pantulan dari langit yang melayang di atas tapak di antara natatorium, gimnasium, dan stadion utamanya. Kanopinya yang besar itu
dan transparan adalah bentuk menyimbolkan negara Jerman yang baru, demokratis dan optimistik. Hal ini adalah untuk merefleksikan moto mereka, The Happy Games. Kolom-kolom runcing membentuk satu bagian dari 3 struktur baja utama. Kolom-kolom ini bervariasi menurut ukuran panjangnya mulai dari 16 meter hingga 20 meter, tergantungnya pada posisi peletakan pada strukturnya. Kolom ini dihubungkan pada dua ujungnya untuk memungkinkan terjadinya rotasi perpendikular pada penyangga. Rangka atapnya itu terdiri dari balok baja utama yang membentang sekitar 20 meter, dihubungkan dengan tiang dan kolom-kolom. Balok utamanya itu membentuk bagian pada kerangka atap baja yang menyangga dik metal yang mendukung beton penutup atas. Penetrasi yang menembus beton penutup atas mungkin terjadinya ada hubungan pada rangka atap baja supaya kabel itu dapat tegang menggantung di atap. Tapi atapnya itu dijepit pada struktur beton untuk mengatasi gaya lateral dan gaya ke atas. Beton tegak di tepi atap mengurangi kibaran atap. Jadi yang paling menonjol dari stadion ini tidak lain adalah atap dengan struktur tariknya. Tidak hanya atap tersebut menjadi landmark bagi kota Munich, struktur atap ini juga menjadi pedoman bagi banyak rancangan yang lebih inovatif dan menjadi studi bagi penerus di bidangnya. Hal yang paling menginspirasi arsitek dan para perancang adalah ukuran dan kemegahannya. Grid dari atap stadion ini terdiri dari 9 kolom utama yang berbentuk kubahan jaring-jaring kabel baja satu bal 25 mm yang membentuk grid selebar dan sebesar 762 mm. Jadi awalnya ini penutup atap bangunan ditentukan berupa kanvas yang digantung di bawah kabel, namun diganti menjadi bahan panel akrilik dengan ukuran 2,9 meter kali 2,9 meter yang dipasang di atas kabel. Jarak antara as kolom itu 65 meter, tinggi maksimal kolom 50-70 meter. Kabel tarik yang menarik atap jaring merupakan kabel double curved atau dua kabel yang disatukan. Kabel-kabel ini adalah untuk menahan kanopi dari terpaan angin ke atas. Total kabel baja yang dipakai pada bangunan ini termasuk stadion utama, fasilitas